Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas keseharian dari seorang krani produksi dan apa sih pekerjaan yang sering dilakukannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Di dalam industri pengolahan di pabrik kelapa sawit, salah satu jabatan yang terpenting ialah krani produksi. Dia mengemban jabatan sebagai seorang yang selalu melakukan pemantauan, pengecekan, serta mencatat hasil dari pengolahan yang ada di pabrik kelapa sawit untuk membuktikan ataupun untuk mengetahui hasil dari pengolahan di pabrik kelapa sawit. Krani produksi di setiap paginya selalu melakukan penyondingan. Pada tahap pagi ini, krani produksi melakukan penyondingan kernel. Mereka bertujuan untuk mengetahui berapa sih muatan ataupun berapa sih kernel yang dihasilkan dari proses pengolahan di pabrik kelapa sawit. Yang perlu diingat bagi teman-teman semua ialah dalam proses penyondingan kita harus melakukan 2 kali penyondingan dengan tujuan ialah untuk mengetahui keakuratan hasil dari sondingan kita tersebut. Jadi data yang kita catat dan data yang kita dapat itu akurat, bisa kita pertanggungjawabkan kepada pimpinan, kepada pihak pabrik, dan sebagainya. Setelah selesai melakukan penyondingan di hopper, selanjutnya krani produksi akan menuju nut silo dan kernel silo. Untuk nut silo, krani produksi hanya perlu memantau ketinggian yang ada pada nut silo tersebut karena sudah dilengkapi meteran pada nut silo tersebut. Sedangkan untuk di kernel silo
Kerani produksi memang harus tetap melakukan penyondingan, baik itu di kernel silo 1 maupun kernel silo 2. Konsepnya tetap sama, yaitu tetap melakukan 2 kali penyondingan setiap kita melakukan penyondingan, dengan tujuan untuk memastikan keakuratan yang kita lakukan penyondingan. Setelah selesai, kita menuju ke BST. Tahap awal ialah kita mencatat suhu yang ada pada BST tersebut. Tujuannya ialah untuk mengetahui temperatur dari minyak yang ada di dalam BST tersebut. Untuk tahapan penyondingan yang ada di BST, kita harus tetap melakukan penyondingan baik itu BST 1 maupun BST 2. Pada saat ini, pada BST 1, kandungan minyak yang ada di tangki tersebut hanya sedikit, yaitu sekitar 4-5-6 ton yang ada di BST tersebut. Namun, kita tetap melakukan penyondingan di tiap pagi. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah BST tersebut minyaknya bertambah ataupun berkurang. Berapa? 3,7. 3,7. Itu sisa samping. Sampai nggak terhisap semalam. Ini sisa nggak terhisap. Selanjutnya, kerani produksi akan melakukan penyondingan pada BST 2. Dalam proses penyondingan ini, kita tetap melakukan 2 kali penyondingan. Yang perlu kita ingat ialah parameter dari keberhasilan sebuah pabrik ialah rendemen minyak CPO yang didapat. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak minyak yang didapat pada hasil dari pengolahan, maka akan dipandang pabrik itu berkualitas, sesuai standar dan sesuai SOP yang berjalan. 9 mobil juga boy. 10. 305,2. Jadi aktivitas penyondingan untuk kerani produksi pada pagi ini dinyatakan selesai, karena kita sudah melakukan penyondingan CPO,
penyondingan kernel, baik itu di hopper, nut silo, dan di kernel silo. Yang selanjutnya kita mengembalikan sounding meter ke tempat penyimpanan dengan tujuan agar sounding meter tersebut tidak tercecer dan hilang. Untuk selanjutnya ialah kerani produksi akan memuat CPU maupun kernel. Yang perlu diingat ialah komunikasi antara kerani produksi dengan tim timbangan harus tetap solid, dengan tujuan ialah untuk menjaga muatan ataupun menyesuaikan antara kontrak dengan yang akan dimuat. Ini muatan berapa? Aku mana tahu aku. Hah? Ya pindah ke WA tadi. Aku tahu aku. Ini nggak ada tuh WA. Berapa ini? Mana ada WA ini? Oh, kalau nggak ada berarti nggak ada lah itu. Kok bisa turun lagi? Setelah selesai dalam pemuatan CPU, selanjutnya dilakukan penutupan pada rantang-rantang yang ada di mobil CPU tersebut, serta dilakukan pemasangan locis, ataupun dengan kata lain ialah segel.
dalam tim Krani produksi itu ada 2 orang sekaligus. Yang pertama sebagai Krani produksi, yang kedua ialah sebagai helper. Tujuannya ialah untuk mempercepat dalam proses pemuatan baik itu CPU maupun kernel. Mereka akan berbagi tugas. 1 orang bertugas untuk muat CPU, 1 orang bertugas untuk memuat kernel. Dengan ketentuan, mereka akan bertanggung jawab dengan semua yang mereka kerjakan, baik itu pemasangan locis dengan baik dan benar, serta memuat sesuai dengan kesepakatan antara Krani produksi dengan Krani timbangan. Jadi tidak ada yang namanya diskomunikasi dalam proses pemuatan produk. Selanjutnya ialah memasang locis pada outlet pada BST1 maupun pada BST2. Proses pemasangan locis pada outlet tersebut harus disaksikan oleh pimpinan yang ada pada saat itu, baik itu manajer maupun KTU ataupun asisten dari pabrik tersebut. Pemasangan locis ini kemudian dilaporkan ke pimpinan perusahaan atau ke pemilik perusahaan. Pemasangan locis pada outlet tujuannya ialah untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Biasanya ini dilakukan pada saat libur panjang, baik itu libur Natal, libur Tahun Baru, maupun libur Idul Adha ataupun libur Idul Fitri, karena pabrik tidak melakukan aktivitas apapun meskipun ada minyak pada BST1 maupun BST2. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah siap lah kan? Cuma 2 ini aja kan?